Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Info Anime Update. Di hari ke-81 reinkarnasi, peperangan manusia dengan bangsa elf akhirnya terjadi. Namun, dikarenakan ada campur tangan dari klan goblin, akhirnya peperangan ini menjadi berat sebelah dan membuat bangsa manusia di ujung tanduk. Karena bangsa manusia tengah terdesak, mau tidak mau, mereka pun harus menggunakan kartu andalannya, yaitu mensummon seseorang yang katanya punya kekuatan layaknya dewa. Kemudian saat Goburo sudah selesai menghabisi semua prajurit manusia dan berniat untuk makan, seketika ada penampakan dari seorang bocah serba hijau yang datang menghampirinya. Dan rupanya alasan mengapa si bocah hijau ini bisa jadi kartu andalan bangsa manusia dikarenakan dia tuh bocah tapi bukan sembarang bocah. Bocah yang kita saksikan ini ternyata punya identitas sebagai bocil kematian. Waduh. Dikatakan bahwa nih bocah merupakan bocil kematian yang mendapati anugerah kekuatan dari Dewa Serangga. Dan ability yang si bocah ini miliki bener-bener lumayan unik nih. Karena hanya bermodalkan serangganya doang, nih bocah mampu menciptakan sesuatu macam necromancer, tapi sedikit berbeda. Jika necromancer biasanya mensummon sesuatu maka keluar zombie atau tengkorak dan prosesnya itu biasanya lumayan rumit, maka nih bocah gak perlu begituan. Hanya bermodalkan serangganya doang, bocah ini udah mampu mengendalikan orang mati tanpa harus proses yang lainnya. Bahkan, nih bocah bisa merevolusi pasukannya jadi pasukan hewan perang. Seperti namanya bocah kematian, gila, kemampuannya pun OP pula. Di saat pasukan dari nih bocah mulai menyerang, terlihat jelas bahwa pasukannya itu bukan kaleng-kaleng. Tapi, karena yang dilawannya itu adalah Goburo, jadinya semua pasukannya itu berakhir Goburo terbangkan. Merasa serangan biasa kagak mempan, sebagai necromancer, si bocil akhirnya memutuskan untuk mengendalikannya sendiri. Dan memang benar bahwa kemampuan dari pasukannya jauh lebih OP ketika si bocil ini yang mengendalikannya. Tapi, lagi-lagi kondisi tersebut masih berhasil Goburo atasi. Dikarenakan dua kondisi masih teratasi, si bocil kemudian menggunakan kartu andalannya, yaitu memanggil serangga raksasa. Dan rupanya kartu andalan dari si bocil ini ternyata cukup efektif untuk menyudutkan Goburo hingga di titik dia tak bisa berkutik. Dan mengerikannya, monster yang si bocil panggil ini rupanya juga punya racun. Dan racunnya terus menyebar seiring berjalannya waktu. Karena udah teracuni, Goburo yang tak berdaya akhirnya mati. Begitulah pikirnya si bocil. Akan tetapi, saat dia melihat kembali mayat Goburo yang menghilang, dia malah mendapati serangan kejutan. Ya, walau semua serangan kejutannya itu berhasil dia hindari. Dan akhirnya, duel sebenarnya antara Goburo versus bocil kematian akhirnya dimulai. Duel ini diawali oleh Goburo yang menampol palani bocil. Tapi anehnya, kepalanya malah bercahaya. Waduh. Dan dari cahaya itu juga keluar sesuatu macam ular. Di saat para ular ini menghisap energi dari para korban perang, di saat itulah si bocil berevolusi jadi macam kesatria baja hijau. Kemudian saat si bocil dan ularnya mulai menyerang, Goburo langsung menghalau serangannya. Goburo juga sempat memberi serangan balik dan membuat si bocil terpental ke atas. Di saat si bocil di atas, Goburo juga melempari tuh bocil dengan petir Zeus. Melihat si bocil bisa terbang dan serangan darat besar kemungkinan udah agak mempan, Goburo akhirnya juga ikutan berubah jadi Kamen Rider. Melihat Goburo yang saat ini juga bisa terbang, si bocil makin excited bertarungnya. Begitupun dengan Goburo yang juga bersemangat untuk menghalau satu persatu serangan si bocil yang mengenainya. Dan akhir dari pertempuran ini menampilkan Goburo memberikan serangan balasan pada si bocil hingga terjatuh sampai ke tanah. Merasa udah terlalu lama bertarungnya, si bocil akhirnya keluar dari kostumnya dan pergi berlari meninggalkan Goburo begitu saja. Saat Goburo hendak mengejar, tak disangka jubah dari tuh bocil malah menghadang dan bahkan bisa nyerang lagi. Karena mau diserang, otomatis Goburo pun harus melawan. Dan udah sih, gitu aja untuk pembahasannya.
Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!